juga marah, maki, nggak terima. Sampai ada kalimat, kalau lu lama manggil gua yang datengin lu deh. Mati nih anak gua ngeluarin aja susah. Apa sih mau lu? Jadi sebenarnya jenazah itu ada di perut selama seminggu. Tidur, makan, bangun tidur, istri sholat Bersama jenazah? bersama jenazah. Ya Allah. Bersama jenazah. Terus gimana proses bisa keluarnya? Ini insya Allah statement ini bisa Ana pertaruhkan yaumil akhir Bang Haji. Yang memang di sini tidak ada kuasa apapun selain kuasa Allah yang bisa mengeluarkan hambanya yang sudah berpulang. 4 organisasi tersebut atau instansi sesar. Satu ini yang agak aneh. Tidak ada informasi, tidak ada gerak-gerik di rumah sakit yang diharuskan. Oh, Pak, Bu, ini sebentar lagi kita akan lakukan tindakan sesar. Seperti 4 sebelumnya ya. Ini Pak, ini harus segera dilakukan sesar. Kalau enggak nanti merembet ke organ-organ lain si ibu, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kesehatan untuk ke depan si ibu. Ini enggak ada. Cuma observasi 3 jam lebih. Infus dan sebagainya. Ada obat hipertensi yang dimasukkan. Tapi tidak ada penanganan siap-siap untuk melakukan sesar gitu. Oke, pada saat itu akhirnya setengah 4 sore asar masuk rumah sakit, kita baru dapat kamar perawatan di jam setengah 11 malam. Kita belum ketemu sampai setengah 6 pagi dokter objinnya. Itu yang menangani kita hanya bidan dan tim. Lantas jam 6 pagi istri, setengah 6 jam 6 istri mengeluarkan gerakan seperti ingin melahirkan. Papa, ini kenapa ya? Nggak tahu Papa panggil itu bidan. Bidan datang dicek udah pembukaan 4. Padahal jenazah itu ya? Jenazah, pembukaan 4. Beberapa menit setelah itu, karena kan sempat disuruh sama si bidan ini, Pak tolong ambil paket lahiran. Kita panik dari itu, kita ke bawah, ada sebuah mart kecil. Nah, itu ada kayak buat pampers, buat darah dan sebagainya lah, perlengkapan lahir normal. Setengah 7 kurang lebih, jenazah itu keluar bulat. Masya Allah. Dengan sendiri, bahkan istri nggak tahu jenazah anak kami itu sudah keluar. Bidan yang ngomong, Bu udah keluar loh ini. Itu nggak ada yang robek Bang Haji. Biasa kalau normal kan suka ada yang dijahit dan sebagainya, ini nggak ada yang robek. Jenazah hari ke-8 berhasil Allah keluarkan dengan kuasanya, yang dimana kita sudah dikasih patokan sama dokter yang di rumah sakit sebelumnya cocok dengan kita. Bang, tolong dipersiapkan nanti ketika Abang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan jenazah. Ini kisi-kisinya Bang, yang dimana kalau sekian jam belum dievakuasi, keadaannya seperti ini. Setelah 3 hari belum berhasil dievakuasi seperti ini, seminggu seperti ini. Akhirnya berdasarkan hitungan matematis, Ana pribadi kemampuan pada saat itu kayaknya minggu depan baru bisa Ana baca. Itu keluar mungkin nanti akan ada yang terlepas di bagian tubuhnya karena sudah 7 hari. Ada yang nggak normal lah keadaannya. Tapi begitu keluar bulat, dipecahkan air ketuban sama si bidan, satu pun nggak ada yang kurang Bang Haji, satu pun lengkap. 5 jari kiri, kanan 5 kaki semua ini lengkap, nggak ada yang kurang. Wajahnya ya? Masya Allah, itu seperti bayi yang baru lahir, kulitnya pun segar, fresh. Bedanya anak kami sudah tidak bernyawa. Akhirnya ku ajanilah bismillah. Dari situ baru matanya pelan-pelan tertutup. Ya Allah. Akhirnya berpulanglah Anum. Namanya siapa? Anum Ceyus. Dia berarti kan anak keempat ya? Wanita berarti? Wanita. Sebelumnya? 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 perempuan, keempat terakhir insya Allah perempuan gitu ya. Waktu hamil dari Anum ini kan berarti udah di masa pandemi gitu ya. Ada harapan apa sama Anum semestinya? Tadinya? Memang vibrasi ini sudah kurasakan sebelumnya Bang Haji, yang dimana something special kayak sama si Anum ini. Vibrasinya berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya. Gitu. Aku berharap tadinya ketika Anum ini lahir, ya Allah dibukakanlah semua, dilancarkan dalam semua keperluan yang ada. Lantas setelah Anum berpulang,
tetap atas wasilahnya terbuka semuanya secara perlahan. Mungkin kalau kita lihat secara zahir, nggak pakai yang ada di dalam, mah dia dipanggil karena viral aja itu. Enggak bos, beda rasanya, beda. Karena mungkin ada yang perlu kusampaikan atas izin Allah perihal ini, apa yang terkandung esens di dalam perjalanan ini. Gitu. Seperti itu Bang Haji. Nah, Anum ini kan sepertinya justru ibaratnya kayak semacam walaupun secara fisik nggak ada beliau, tapi kan secara rumah tangga ke depan justru akan sangat diingat sekali momen ini. Gitu. Misalnya sekarang ini yang ada yang lagi sedang merasakan yang sama, apa yang mesti dilakukan? Ini ku berbicara seperti ini, insya Allah atas izin Allah, dan ku yang rasakan kemarin, kita memang harus berpasrah dan mengandalkan Allah, bukan makhluk. Mungkin di frekuensi itu aku kena Bang Haji dengan Allah. Sudah pasrah dan mengandalkan hanya Mulah ya Allah yang bisa menyelesaikan ini sampai garis finish. Ku pasrahkan semuanya kepadamu. Titik ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Bismillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Pelan-pelan terlihat. Sekarang kalau kita lihat ini obrolan kita tadi ini, Bapak Haji ini apa namanya udah memandang dengan kacamata iman. Insya Allah. Sejak kapan ada mulai ada pandangan seperti itu? Gitu? Sebenarnya sudah ada terjadi dari 2012, dimana itu sudah diperlihatkan. Cuman karena anak ini nggak mempekakan diri ke sana, hilang lagi, lost lagi. Nah, mulai ada lagi. Kemarin sempat marah nggak waktu kejadian kemarin ini? Waktu si kecil nggak punya biaya segala macam, kembali nggak kemarah kayak dulu gitu? Kembali. Sempat kembali juga? Marah, maki, nggak terima. Sampai ada kalimat, kalau lu lama manggil gua yang datengin lu deh. Akhirnya ketika ini proses satu demi satu diselesaikan olehnya Allah Subhanahu Wa Taala, beda rasanya ya Bang Haji ya kalau kita dekat dengan seseorang. Tapi kalau kita dekat dengan seorang sang pencipta nih yang mempunyai semuanya dan terjadi atas izinnya tuh beda Bang. Itu kita kayak nyaman. Butuh dunia tapi bukan dunia nomor satu. Karena sesungguhnya kalau kita mendekatkan diri sama Allah, dunia akan mengikuti. Itu sebenarnya basicnya. Untukku ya, Bang Haji. Jaga hubungan kita, hablumminallah, hubungan kita sama Allah. Jaga. Ketika azan langsung cepat gerak. Gitu loh. Kalau ditunda-tunda nanti Allah pun juga nunda kan. Kalau kita menduakan Allah, jadi nanti juga Allah menduakan kita gitu loh. Tapi kalau kita mulai saat ini kita sigap atas panggilan Allah, ya insya Allah Allah cepat, Allah hadir di situ. Karena kan sesungguhnya seperti Bang Haji paham lah, anak belum nyampe ilmu seperti Bang Haji yang dimana sesungguhnya masih belajar juga nih kita. Sesungguhnya Allah lebih dekat dibanding urat nadi kan. Itu it's true. Gitu loh. Jadi ibaratnya kadang-kadang kita dipanggil nyautnya lama, tapi kalau kita manggil maunya cepetan gitu kan. Ya. Nah ini kan satu momen di mana ujian yang bisa dibilang ini pasti akan menjadi sebuah pelajaran besar kan. Insya Allah. Kejadian kemarin gimana tanggapan istri sama Bro Haji? Kalau istri dia masih dalam tahap bingung nih apa yang dirasain. Karena setelah prosesi Anum pemakaman selesai, itu sebenarnya sudah masuk atmosfer lain. Nyaman, tenang, tekanan ini lepas semuanya. Satu demi satu yang tadi kita pernah kesulitan untuk menjalani sesuatu, kok ini mudah. Tapi istri masih bingung nih apa. Aku sudah bilang Bang Haji ini Allah udah sama kita ini. Gitu loh. Kalau ini ku cabut lagi dari Allah, wallahu a'lam bishawab, jadinya akan seperti apa kan? Jadi memang insya Allah bismillah, aku mohon izin sama Allah, jaga keimananku dari dalam, jaga ketaatanku, tauhid dan akidah dan sebagainya. Gitu loh. Biar aku nggak menjauh lagi darimu ya Allah. Ketentuan-ketentuanmu kasihlah aku kelapangan besar hati untuk menerima apapun itu. Gitu. Ya, yang ku dapati itu. Sempat ada ini nggak
ibaratnya kayak semacam istri apa namanya? Karena kemarin ada sedikit jeda dalam mencari biaya untuk pengeluaran gitu ya. Yang kemudian istri merasa, ayo dong, kamu kan tugasnya untuk mencari ini fasilitasi saya bisa keluar gitu misalnya. Ya, Ada komplain, ada. Ada complaining ada. Tapi dia sudah mungkin dia tahu kemampuan suaminya ini seperti apa. Sempat memaki Allah juga akhirnya. Sempat marah sama Allah. Lu kasih gua anak. Mati nih anak gua. Gua ngeluarin aja susah. Apa sih mau lu? Karena mungkin memang ada perbedaan usia yang sangat terlampau jauh 7-8 tahun. Yang dimana mungkin kesiapan mental dia belum pada titiknya gitu. Ketika dia seperti itu. Walaupun ku pribadi Bang Haji, ada juga rasa lu ngasih gua anak ya. Lu ambil anak gua. Sekarang gua mau keluarin anak gua aja susah. Ini apa? Maunya apa sebenarnya? Karena keterbatasan pada saat itu dalam berpikir ya, logis. Jadi keluarlah kalimat-kalimat yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Tapi terkadang kita harus mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Kayak ketapel ya. Tarik dulu baru bisa lontar lebih jauh kan. Ya. Tapi memang Masya Allah ini ya berbagai cara lah. Allah dengan rahasianya yang tersembunyi untuk mengirimkan bantuan pertolongan dan sebagainya. Kalau sekarang istri lagi nonton nih, kalian udah ngelewatin ini bersama, mau ngomong apa sama istri? Ya untuk istri di sana ya, kamu ikhlas apapun ketentuan yang telah Allah kasih, karena sesungguhnya kan seperti kita tahu, lebih ataupun kurang kan cobaan dari Allah. Bedanya kalau kurang lapar, kalau lebih nggak pernah lapar, tapi kan itu sesungguhnya cobaan. Jadi kedepannya pelan-pelan, kalau ada masalah apa coba kita telaah dulu, kita kocok di dalam, lebih dalam nih kenapa nih begini baru diutarakan lewat lisan. Jangan belum dikocok udah langsung muntah gitu kan. Karena sesungguhnya pasti ada makna dalam bentuk apapun dalam kejadian, setiap kejadian sebenarnya. Nah, ini banyak juga yang ketika kejadian kemarin banyak yang komen ya, yang saya dengar bahwa menanyakan kenapa nggak pakai BPJS. Karena susah ngurusnya Bang Haji. Susah ngurusnya terbentuk. Padahal permasalahan BPJS itu hanya di NIK yang mati KTP-nya. Karena KTP istri itu belum berpindah dari KTP lama menuju iktp yang mati tahun 2019. Panjang lagi ngurusnya kalau gitu. Ribet. Keburu Allahu a'lam bishawab kan. Makanya kita open donasi. Dan kita sudah coba menghubungi pihak terkait yang memang ini sistem BPJS, kartu kesehatan yang ada di muka bumi ini khususnya di Indonesia itu memang bagus Bang Haji. Cuma memang ini sedikit biar yang berkomen juga menggunakan akal sehat Bang Haji, nuhun sewu ya. Dari atas ke bawah coba dicek lagi deh penerapannya. Sistemnya bagus. Bapak Presiden sudah memberikan yang terbaik untuk sistem. Setuju. Tapi penerapan yang ada di lapangan apakah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan? Sekarang mungkin nggak di monitoring. Ketika di lapangannya justru nggak seperti yang diharapkan gitu ya kadang-kadang. Let's say Bang Haji, waktu dilakuin open donasi itu ada perasaan malu nggak? Di malam itu sebelum kita posting, istri bicara, kamu sebenarnya ada loh jalan keluar lagi, satu lagi. Apa itu ya? Kamu mau bunuh rasa malumu? Kamu mau bunuh gengsimu? Kamu mau bunuh nama baikmu? Mau? Sudah kesiksa, Bang. Sudah tersiksa. Walaupun aku yakini dalam imanku nih, lu meninggal itu jannah. Kalau nanti ada organ yang membusuk dan mengakibatkan fatal meninggal, surga sudah. Sebenarnya, cuman pada saat itu istri belum ke situ. Belum mempunyai keyakinan itu. Akhirnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halla wala quwata illa billah. Open general. Sempat ada konflik dan komunikasi sebelumnya sama istri. Karena kan tadinya kan media Instagramku ini Bang Haji private. Jadi aku buka open donasi di private circle itu aja. Gitu loh. Akhirnya begitu open general terbuka. Dibuka emang Instagram. Sekarang sampai sekarang terbuka. Oh, jadi orang tahu gara-gara dibuka itu? Dibuka itu. Oh. Jadi ada sekian waktu ya, beberapa hari, donasi itu sebenarnya sudah open, tapi masih private. Wah, yang aku bilang tadi Bang Ji, kok lama jalannya ya? Akhirnya istri, mau nggak kamu bunuh rasa malu? Mau nggak kamu hilang rasa malu, nama baikmu?
untuk menolong anakmu ini dalam perut. Bahasa istri bukan untuk menolongku, untuk menolong anakmu ini. Walaupun sudah meninggal sebenarnya. Insya Allah. Yang diperlakukan masih seperti manusia ya. Iya. Ya, memang itu adab-adabnya seperti itu ya. Tapi kalau dalam ini kan ibaratnya sebuah cobaan dan ujian dalam rumah tangga yang ibaratnya ya beda-beda ya semua orang, dan ini salah satu ujian berat deh di dalam rumah tangga itu dipastikan, karena jujur gitu nggak semua dari kita nih yang udah berumah tangga tuh mau berada dalam posisi seperti itu gitu. Dan kalian udah bisa ngelewatin bersama, dan mudah-mudahan cobaan ini bisa tambah merekatkan hubungan yang sobat itu. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang orang yang paling berjasa di kehidupan lu semua ini siapa sih? Ada satu orang dia yang memang selalu ada, Bang Haji. Ini aneh manusia ini memang. Ada ketika sulit. Selalu ada manusia ini ketika aku sulit. Kalau senang dia nggak ada? Ada jarang tapi. Jarang karena sibuk dia. Ada satu orang namanya Muhammad Rizky Irmansyah. Yang sangat berat. Muhammad Rizky Irmansyah. Dia orang yang sangat berjasa, sahabat yang Allah titipkan untuk di kehidupanku ini, Bang Haji. Oh, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Irmansyah. Bagaimana tanggapan dia waktu lagi kejadian ini? Pada saat kejadian ini mungkin beliau itu taunya telat. Dan dia marah, kenapa nggak diinfokan ke kami, kenapa nggak diinfokan ke kita. Karena aku sudah cukup, Bang Haji, merepotkan dia. Dia juga repot dengan kerjaannya, juga repot dengan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Ya mungkin ini jalannya Allah. Jadi frekuensi aku untuk ke dia tuh nggak ada, Bang Haji. Gitu. Udah nggak kepikiran sama sekali. Ya, nggak tahu memang Allah tuntun jalan yang di kiri ini gitu. Seperti itu. Ya, kalau sekarang plan ke depan apa nih? Setelah semua tragedi dan cobaan yang dilewatin ini, ada plan nggak? Ya kita tahu ya bahwa ya namanya masih hidup ya. Punya duit sementara, nggak punya duit sementara. Sehat sementara, sakit sementara. Ibaratnya kayak gitu kan. Ya. Posisi kaya atau miskin itu posisi sementara semuanya kan itu. Semua akan ada ujungnya. Kan, gitu. Pasti ada momen di masa lagi terpuruk misalnya, ada momen nanti akan naik lagi misalnya. Ada plan apa untuk ke depannya? Untuk mungkin mengembalikan lagi kondisi keuangan, kondisi finansial keluarga, apa segala macam gitu kan. Yang pasti tujuannya adalah untuk memperbaiki sektor-sektor yang berkurang dan rusak. Entahlah itu dalam cara apa. Mungkin syuting lagi atau gimana? Atau yang bisnis kemarin? Bisnis kemarin itu harus berjalan. Karena itu susah mendapatkannya, Bang Haji. Pertama, ya insya Allah Allah ridho, Allah ikhlas. Mohon doanya ya. Doa fi doa insya Allah itu bisa berjalan. Karena memang tujuannya bisnis itu berjalan biar kekayaan hayati yang ada di Republik kita ini terjaga dengan baik. Kita bervalue sebenarnya di mata internasional tentang apa yang kita punya alam ini. Selebih dari itu, Allah misalkan bukakan di bidang yang lain, apapun itu, selagi itu tidak merugikan orang, tidak dosa untuk melakukan itu, insya Allah, Bismillah. Bismillah ya. Ya akhirnya insya Allah mudah-mudahan datang lagi tuh rezekinya ya. Amin. Kalau sekarang ini kan karena viral gini di rumah pasti ditongkrongin wartawan segala macam. Ada gangguan atau gimana? Oh iya, gangguan pasti ada. Gangguan pasti ada, makanya kita Bismillah kita mengungsi sedikit. Oh sekarang lagi ngungsi sekarang? Ngungsi, karena... Oh jadi nggak tinggal di rumah sekarang, Pak? Nggak. Keluarga juga? Anak-anak, istri dibawa semua. Oh, jadi yang ditungguin di sana rumah kosong? Barang aja. Barang aja ya? Barang aja. Ya, warga setempat gimana? Mungkin ada? Warga setempat intinya sedikit lah merasa terganggu pastinya, Bang Haji, dengan kedatangan yang setiap hari, setiap jam, ada tim yang memang mungkin nggak salah, mereka hanya bekerja kan sebenarnya. Ya. Bekerja untuk menghidupi keluarganya juga sebenarnya. Tapi caranya terkadang memaksakan gitu. Ada lah sedikit warga-warga sana yang terganggu. Gitu. Akhirnya aku putuskan ya udah kita ngungsi dulu sebentar, kita recovery, kita rilis semuanya yang sudah terbebankan kemarin, kita pindah dulu yuk, karena itu sangat mempengaruhi emosi. Tunggu momen kemudian jadi normal kembali gitu ya. Nah sebagai penutup nih, ditinggal keluarga yang meninggal sebenarnya pada hakikatnya cuma pindah alam, beda alam aja gitu. Insya Allah almarhumah ini kan dalam keadaan masih suci ya, akan menjadi sebuah investasi. Ya, insya Allah kalau misalnya kita ditakdirkan kemudian akan sama-sama ketemu lagi di jannah.
misalnya dia sekarang sedang melihat ayahnya, mau ngomong apa? Misalnya Anung sekarang lagi nonton, Allah mau ngomong apa sama Anung? Kedatangan Anum kemarin itu tidak mengganggu, tidak memberatkan sama sekali papa dan mama, kakak dan abang. Itu hanya kesalahan papa aja yang kurang sabar sama kehadiran Anum, kurang bisa memanage emosi dan sebagainya dengan kehadiran Anum. Maafin papa kalau misalkan ada cara papa, ada sifat perilaku papa yang tidak semestinya atau tidak pada tempatnya. Insya Allah papa, mama, kakak dan abangmu di sini sudah ikhlas, Anum yang tenang di sana ya, yang tenang. Insya Allah nanti kalau mama sudah sehat, papa, mama sama abang dan kakak pasti ngunjungin Anum, pasti liatin Anum, ya Anum yang tenang. Mama juga alhamdulillah pelan-pelan sudah mencoba untuk ikhlas ya, Anum yang tenang. Anum anak baik, papa ngerasain vibrasi itu. Anum spesial, beda spesial. Memang kakak-kakaknya juga ada yang spesial, tapi Anum ini ada sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, Anum yang tenang ya. Masya Allah, teman-teman ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bertemu lagi sama Bro Haji ini dengan berita yang berbeda, lebih berbahagia dengan sebuah achievement baru yang insya Allah mudah-mudahan kita akan dengar kabar baiknya sama-sama di sini. Makasih waktunya nih bro untuk sharing di sini. Sama-sama. Syukran jazakumullah khairan, kasih barakallahu fikum. Wah ya, masya Allah, dan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat. Jika dianggap ini sesuatu yang mungkin menjadi manfaat untuk orang lain, monggo silakan di-share linknya, dan silakan follow Instagram dari Haji. Apa sekarang? Haji, Bismillah Haji_Yusman. Ya, langsung ya di follow, dan teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.